Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ernawati, angkatan 25, kelompok 2. Di sini saya akan membahas tentang penyakit jantung corona atau PJK. Di mana penyakit jantung corona ini adalah gangguan fungsi jantung akibat otot jantung yang kekurangan darah karena adanya penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah koroner, ditandai dengan nyeri di dada, merasa tertekan ketika semisal berjalan ataupun beraktivitas, sehingga menyebabkan ketidaknyamanan. Di sini angka kejadian menurut WHO 2015 menunjukkan bahwa kematian di dunia yang disebabkan oleh penyakit jantung dan pembuluh darah yaitu sebanyak 17,7 juta jiwa, dan di Indonesia sebanyak 1,5% dari 17,7 juta jiwa atau sekitar 2,7 juta jiwa mengalami kematian akibat penyakit jantung. Dan menurut sampel registration system Indonesia pada tahun 2014 menyatakan bahwa penyakit jantung corona merupakan penyakit tertinggi kedua setelah stroke, yaitu sebanyak 12,9% dari seluruh kematian di Indonesia. Selanjutnya yaitu penyebab penyakit jantung corona. Yang pertama itu dari gaya hidup, semisal orang itu merokok, minuman beralkohol, kerja berlebih, kurang olahraga atau aktivitas fisik, dan juga sering mengalami stres, itu dapat beresiko terkena penyakit jantung corona. Yang kedua itu genetik atau keturunan. Di sini bisa lebih beresiko apabila diturunkan dari orang tuanya atau kakek neneknya. Yang ketiga yaitu usia, di mana usia semakin tua usia dapat lebih beresiko terkena penyakit jantung corona. Di mana di sini menurut jurnal yang saya baca, di usia 40 tahun ke atas itu lebih beresiko terkena penyakit jantung corona. Dan yang keempat yaitu penyakit lainnya, contohnya yaitu diabetes mellitus dan hipertensi yang nantinya dapat mengakibatkan komplikasi ke penyakit jantung corona. Selanjutnya yaitu klasifikasi penyakit jantung corona, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu angina pectoris stabil, di mana penyakit ini disebabkan adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan dan juga suplai oksigen di miokard, ditandai dengan rasa nyeri di dada akibat kebutuhan oksigen di miokardium melebihi suplai oksigennya. Yang kedua yaitu angina pectoris tidak stabil, yaitu di mana nyeri dada yang disebabkan adanya plak di arteriosklerosis yang diikuti dengan proses patologis yang menurunkan aliran darah di koroner, ditandai dengan peningkatan frekuensi, intensitas, dan lamanya nyeri. Yang ketiga itu angina varian Präzmetal, yaitu salah satu klasifikasi penyakit jantung corona yang ditandai dengan adanya kejang yang dapat mengganggu aliran darah ke otot jantung. Yang keempat yaitu infark miokard akut. Di sini merupakan satu penyakit akibat gangguan darah di arteri koronaria yang berlangsung lama. Infark miokard akut terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu non-ST elevasi miokard akut atau NSTMI. Yang kedua itu ST STEMI miokard akut atau STEMI. Komplikasi dari penyakit jantung corona yang pertama yaitu disfungsi ventrikular, yaitu di mana ventricle atau bilik jantung berdetak terlalu cepat sehingga tidak sinkron dengan
serambi atau atrium jantung, yang dapat menyebabkan adanya sinkronan antara ventrikel dan atrium. Yang kedua yaitu aritmia atau gangguan irama jantung. Yang ketiga yaitu hemodinamik. Yang keempat yaitu shock kardiogonik. Yang kelima yaitu gagal jantung. Yang keenam yaitu perikarditis atau pembengkakan dan iritasi pada membran perikardium. Yang ketujuh yaitu kematian mendadak. Pencegahan penyakit jantung korona yang pertama yaitu pola makan yang sehat, di mana menunya harus kaya serat dan juga nutrisi. Sebaiknya hindari makanan yang mengandung kolesterol, lemak, dan gula yang tinggi. Hal ini dapat menyebabkan penumpukan lemak di area arteri, yang dapat menimbulkan penyumbatan di arteri tersebut sehingga muncullah penyakit jantung korona. Yang kedua yaitu berhenti merokok. Kita tahu sendiri bahwa rokok itu berdampak negatif bagi kesehatan, apalagi kesehatan jantung. Maka dari itu berhenti merokok supaya jantung lebih sehat. Yang ketiga yaitu hindari stres. Ketika kita sedang stres, maka otak memerintahkan tubuh untuk mengeluarkan hormon kortisol. Hormon kortisol tersebut dapat mengatasinya. Jika hormon kortisol tersebut diproduksi terlalu berlebih, maka dapat menyebabkan pembuluh darah menjadi kaku. Yang keempat yaitu kelola tekanan darah. Apabila tekanan darah tinggi dapat menyebabkan penyakit jantung. Karena apabila tekanan darah terlalu tinggi dapat menyebabkan dinding arteri dan kolesterol dapat masuk ke bagian arteri sehingga dapat menimbulkan plak di pembuluh darah. Yang kelima itu jaga pola makan. Hindari kegemukan karena kegemukan atau obesitas tersebut dapat meningkatkan resiko tekanan darah tinggi dan diabetes. Yang keenam yaitu olahraga yang cukup. Lakukan olahraga kardio seperti jogging, jalan kaki, renang, bersepeda yang dapat melatih pernapasan. Yang ketujuh yaitu konsumsi antioksidan. Radikal bebas berasal dari polusi udara, asap rokok, asap kendaraan yang dapat menimbulkan endapan di pembuluh darah dan dapat menyebabkan penyumbatan di pembuluh darah, sehingga disarankan untuk mengkonsumsi antioksidan. Selanjutnya yaitu pengobatan penyakit jantung korona. Yang pertama itu meminum obat-obatan penurun kolesterol seperti niacin, statin yang dapat menurunkan kadar kolesterol dalam darah sehingga dapat menurunkan jumlah lemak yang menempel di dinding pembuluh darah. Yang kedua yaitu prosedur medis yang dilakukan pada pasien penyakit jantung korona. Yang pertama itu memasang ring jantung. Alat ini akan dipasang di pembuluh darah yang tersumbat. Nantinya setelah dipasang ring jantung, aliran darah menjadi lancar. Yang kedua yaitu angioplasti, yaitu proses pemulihan aliran darah melalui arteri, yaitu dengan memasukkan tabung kecil ke dalam arteri. Nanti si ujung tabung tersebut di ujung tabung tersebut terdapat balon. Nah, balonnya itu nanti dapat mengembang sehingga dapat menarik plak yang tersumbat tadi. Yang ketiga yaitu proses bedah. Proses bedah di sini yaitu operasi bypass jantung. Operasi ini yaitu memanfaatkan pembuluh darah dari organ
dari organ tubuh lain untuk mengalirkan darah ke otot jantung. Sekian penjelasan saya mengenai penyakit jantung koroner, sehingga semoga informasi saya bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.